Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 kembali jadi perbincangan. Pasalnya, atas kemenangan tersebut, wacana akan adanya penambahan kementerian dari 34 menjadi 40 kini muncul dan ramai diperbincangkan hingga tuai pro dan kontra. Penambahan kementerian ini disebut sebagai upaya Prabowo merangkul semua kekuatan politik di pemerintahannya nanti. Sebelumnya diberitakan wacana penambahan kementerian di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo telah mendapat dukungan dari elit Partai Gerindra. Akademisi Unhas Aliar Munanto turut berpendapat soal wacana tersebut. Dirinya mengatakan setiap kepala negara memiliki hak prerogatif atau kekuasaan termasuk melakukan penambahan kementerian, sehingga yang dilakukan Prabowo adalah hal yang wajar. Dirinya pun menyebut rencana Prabowo pasti telah dipikirkan secara matang. Menurut dosen politik ini, kemenangan Prabowo Gibran tentu saja dipengaruhi oleh dukungan banyak pihak, sehingga wajar adanya politik akomodasi, salah satunya melalui pendistribusian jabatan menteri. Kemudian misalnya Prabowo kemudian menyatakan akan membentuk ataupun diasumsikan akan membentuk kementerian lebih banyak, tentu mungkin karena memang ada berbagai hal ya, aspirasi, ide-ide yang kemudian harus diakomodasi dengan dibentuknya kementerian itu gitu. Nah, itu saya rasa dari sisi idealnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi akomodasi politiknya, political accommodationnya, tentu saja bahwa Prabowo ini kan tidak berjuang sendiri dalam memenangkan pilpres itu, dalam jalannya menjadi presiden. Tentu ada banyak pihak yang membantu, entah itu dari partai politik, entah itu dari bisnis, entah itu kemudian dari komunitas ya, atau civil society. Nah, tentu ini semua perlu diakomodasi. Nah, salah satu bentuk pengakomodasiannya itu adalah dengan memberikan dan mendistribusikan jabatan-jabatan menteri. Dan ini juga politik akomodasi ini kalau kita lihat dari semenjak era Orde Baru sampai saat ini adalah hal yang lumrah. Wacana penambahan kementerian menjadi 40 salah satunya untuk mengurusi program unggulan Prabowo Gibran, yakni makan siang dan susu gratis. Menurut Ali, penambahan kementerian khusus program ini bisa saja menyebabkan tumpang tindih tugas dengan kementerian yang sudah ada. Ada beberapa kementerian yang diwacanakan untuk makan siang gratis ini kan dalam pandangan saya bisa overlapping gitu dengan beberapa kementerian yang ada sekarang. Karena menurut saya misalnya makan siang gratis itu kan bisa dibentuk saja badan gitu ya, atau setidaknya konsorsium di beberapa kementerian untuk menangani ini. Taruhlah misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan berbagai kementerian yang bisa menjadi stakeholders. Penambahan Kementerian Republik Indonesia bisa berdampak pada postur anggaran, terutama saat dunia sedang dilanda krisis keuangan. Ini bisa mempengaruhi ekonomi jika tidak ada kebijakan efisien dari pemerintah yang bisa merespons krisis tersebut. Sementara program makan siang dan susu gratis menjadi program dengan anggaran terbanyak mencapai triliun rupiah. Ini bukan berarti adanya wacana kementerian khusus program ini adalah pemborosan anggaran. Namun menurut Ali, ini bisa diefisienkan dengan memperhatikan proses pengelolaan SDM, transparansi anggaran, dan strategi lain agar tidak menjadi celah bagi koruptor. Ya, setiap kebijakan, setiap program itu kan bisa punya potensi menjadi sumber ladang korupsi baru gitu ya. Makanya memang perlu transparansi, perlu strategi pengawasan yang baik dalam pengelolaan itu, apalagi yang mau dikelola ini anggaran yang tidak kecil gitu. Nah, tentu saja ya supaya tidak menjadi lahan korupsi baru ya tentu harus ada strategi yang tepat. Bagaimana kemudian misalnya
program itu akuntabel, ya, bisa diakses masyarakat informasinya dan segala macam, bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Lalu kemudian bagaimana pengelolaannya, itu tentu harus transparan dan segala macam, dan siapa yang berkompeten di situ. Jangan sampai misalnya dalam pelaksanaannya ini menimbulkan kolusi dan korupsi. Itu makanya memang harus ada perencanaan yang matang, perencanaan yang tepat, dan di sisi lain juga memperkirakan kemampuan keuangan negara untuk mengakomodasi kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut menghalangi upaya-upaya pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya bagaimana program makan siang gratis ini tidak mengganggu infrastruktur, tidak mengganggu biaya-biaya rutin, tidak mengganggu bantuan sosial, tidak mengganggu subsidi-subsidi yang dibutuhkan juga oleh masyarakat, tidak mengganggu biaya pendidikan misalnya, dan seterusnya. Ini memang harus dipertimbangkan secara matang. Terlepas dari hal tersebut, pembentukan dan penambahan kementerian menjadi hak prerogatif Presiden. Tentu rencana ini telah melalui banyak pertimbangan sebelum akhirnya akan disetujui. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.